Halo guys, kembali lagi di channel saya. Semoga kalian semua mengalami a very wonderful day ya guys ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas update hari ini dan hari kemarin ya, dan cukup menyedihkan sekarang ya karena hari ini adalah red days. Dan kita akan nanti bahas di menit-menit selanjutnya, tapi kita akan ngomong dulu tentang Fear and Greed Index ya. Fear and Greed Index sekarang itu udah turun ke 55 dari 61 dan di 60-an lah di hari-hari kemarin ya guys ya. Yesterday is 60, last week is 58. So jadi kita tetap berkisar di daerah sini yang menurut saya adalah cukup bullish in my opinion ya, karena ini adalah masa-masa konsolidasi sebelum ya bull market 2025 guys ya. Nah mungkin kalian nggak percaya gini, atau apa, dan kalian sudah exit the market ya, menurut saya sih itu kesalahan besar ya. Tapi kan itu kan duit kalian sendiri ya, silahkan lakukan apa yang menurut kalian benar ya. Untuk altcoin season index sekarang ini lagi mengalami penurunan ya, karena kan hari ini merah, jadi cenderung memang obviously orang akan berpindah ke arah Bitcoin ya untuk mencari keamanan. Jadi tapi walaupun hari ini merah, sebenarnya hari ETF net flow-nya naik guys ya. Jadi apakah ini adalah pertanda bullish, walaupun ini sebenarnya data 24 Januari ya, jadi belum diupdate. Jadi kita masih belum tahu juga. Setelah aku pikir-pikir, ini masih terlalu dini ya, dimana kita ngomong apakah institusi-institusi keluar ya gara-gara masalah AI ini guys ya. Nah untuk sekarang kita harus melihat funding rate heat map, dan tetap aja INA mengalami cukup rendah funding rate-nya, menandakan bahwa ini cukup dalam bentuk diskon guys ya. Jadi orang belum banyak membeli INA, atau orang nggak pikir bahwa INA ini patut dilongkan. Dan Ondo juga mengalami minus ya guys ya, dan cenderung yang minus-minus ini tuh sebenarnya real world asset guys ya, walaupun ya maksudnya infrastruktur lah ya. INA kan bukan real world asset, tapi dia kayak collateralized yield bearing stablecoin juga ya, jadi mirip kayak Ondo. Makanya dua-duanya mengalami penurunan nih kelihatannya ya, dan H-bar juga mengalami penurunan juga. Jadi apakah ini waktu yang baik untuk membeli ya koin-koin yang lagi biru sekarang di sini? Menurut saya sih cukup baik ya guys ya. Tapi tergantung, nanti kita harus lihat chartnya dulu, apakah kita mau beli sekarang atau beli nanti ya, walaupun ini bukan financial advice ya. Karena kan kembali lagi, kita nggak mau catch the falling knives guys ya. Jadi kita tunggu sampai ada reversal dulu, baru kita mau coba beli. Nah, Trump membeli lagi ya, dengan World Liberty Finance-nya membeli lagi $14 million worth of ETH, dan sekarang memegang sekitar 48.000 ETH tokens. Nah ini berita bagus ya guys ya, untuk bagi kalian pemegang ETH. Dan juga sebenarnya kalau kalian lihat ya persentase dia punya portfolio ya, kita bisa ngelihat mereka tuh juga bullish di AV, Link, Tron, dan INA guys ya. Jadi INA ini bahkan orang-orang investor-investor institusi itu tertarik juga ya terhadap INA ini ya. Jadi cukup menarik. Nah untuk sekarang kalau misalkan kita lihat ya, kenapa sih kok market sekarang merah kayak gini ya? Kalian bisa lihat tuh merah semua ya. Ya karena Nasdaq mengalami penurunan guys ya, gara-gara ya AI stocks itu juga mengalami penurunan, dan tech stocks itu dikategorikan sebagai AI stock di mata investor guys ya. Kayak ini ya di news ini ya, kena gara-gara ada DeepSeek keluar aplikasinya di market guys. Nah DeepSeek itu apa sih? Itu adalah Chinese startup yang merilis free dan open source model yang ternyata lebih jago dari OpenAI punya ChatGPT, walaupun menggunakan fraction of the cost. Jadi menggunakan sedikit dari total investasinya OpenAI guys ya, kira-kira kayak 0, berapa persen gitu. Jadi apakah makanya orang investor berpikir apakah OpenAI itu terlalu overvalue guys. Jadi makanya mereka menjual panic selling AI stocks, dan juga Nvidia dan segala macam. Dan tech stocks itu juga kena imbasnya ya, kayak sekarang nih Nasdaq 100 tuh mengalami 3,3% penurunan. Itu gila guys buat Nasdaq ya. Nvidia stocks tuh 13% tumble, dan segala macamnya ya. Crypto AI agents juga mengalami penurunan yang drastis, yang nanti kita akan lihat
apa namanya, dia punya chart ya. Dan ya pokoknya yang berhubungan dengan AI itu kena. Dan karena kripto juga sebenarnya ada teknologinya juga, kita kena juga ya guys ya. Jadi itu memang walaupun nggak masuk akal, tapi kena juga guys. Nah udah gitu Ethereum Foundation malah nge-sell juga 100 ETH ya kan. Jadi ya Ethereum Foundation ini kelihatannya kayak berusaha nge-suppress price gitu. Makanya orang nggak suka ya. Orang mengalami komplain gitu guys. Tapi ini kan normalnya Ethereum Foundation-nya, dia memang suka begini guys ya. Jadi kalau kalian lihat sejarahnya, kalian lihat walletnya, dia selalu akan menjual ETH ya. Nah, jadi makanya itu salah satu kenapa orang nggak gitu suka Ethereum Foundation, karena ya itu. Sedangkan ETH kan sekarang kan adalah very underperform the majority of the market ya. Jadi kayak orang tuh nggak suka lah gitu. Nah kalau kita lihat nih ya, Nvidia lost over $600 billion during the past 2 trading days. Jadi hampir 600 miliar dolar ya guys ya, hilang ya. Itu gabungan antara ETH dan XRP combine, ya kan, or close as sepertiganya dari Bitcoin dalam 2 hari doang. Jadi orang ngomong saham itu lebih stabil dari kripto ya sebenarnya nggak juga ya guys ya. Ada beberapa juga, terutama tech stocks yang sebenarnya bisa juga mirip seperti kripto guys ya. Jadi ya itulah. Nah untuk sekarang kalau kita lihat chart ya guys ya, kita lihat semuanya merah ya di sini ya. Dan saya akan mau lihat dulu BTC ya. BTC ini sekarang kembali lagi ya ke support yang 100.000 ya, seperti yang saya ngomongin di video-video sebelumnya ya, dimana saya buat support ini. Karena menurut saya 100.000 tuh angka yang cukup psychological, satu cukup psychologically significant ya kan, karena angkanya genap. Kedua, ini juga mereka mengalami banyak konsolidasi di daerah price ini ya guys ya. Jadi cukup strong ya, walaupun hari ini tuh sebenarnya dia mengalami penurunan sampai ke 97.800, tapi naik lagi ke 99.000. Apakah hari ini masih bisa bertahan? Menurut saya sih harusnya masih bisa ya guys ya, karena secara tidak langsung kan secara logika masalah DeepSeek itu tidak ada hubungannya dengan Bitcoin guys. Ya mungkin ke AI agent kayak Coin ada, tapi ke Bitcoin kan sebenarnya harusnya nggak gitu ada ya. Cuman kan karena ya namanya juga investor panik, dia nganggap semua tech itu sama, overvalued, jadi ya dia jual guys ya. Dan kripto kan cenderung korelasinya sangat kuat dengan Nasdaq ya guys ya. Jadi ya gitulah ya. Jadi apakah menurut saya apakah ini bisa turun lagi? Mungkin turun sedikit, tapi rasanya kita akan bounce di 100.000 ini ya, karena menurut saya investor setelah kayak 1 hari 2 hari mungkin akan lebih nggak emosional ya. Untuk ETH sendiri tuh mengalami ya cukup besar penurunannya, tapi kembali lagi ke daerah-daerah support ya, daerah-daerah support yang itu udah jalanin beberapa hari di waktu masa November kemarin ya. Jadi menurut saya apakah ETH bisa turun lagi ya, itu tergantung juga ya, tergantung dari Bitcoin. Dan kita kalau melihat dari Bitcoin dominance, mereka mengalami kenaikan ya, sesuai dengan ya kan altcoin season index turun ya, dan orang-orang akan lari ke safety yaitu ke Bitcoin. Makanya mendekati 60% lagi guys ya, 59,12% dari yang kemarin cuman 58 lebih ya guys ya. Nah, tapi yang lucunya juga DeepSeek mengalami penurunan guys ya. Apakah karena juga ya kan DeepSeek mungkin ya, karena kan ini kan China yang punya, jadi di mata investor mungkin US dan Western counter itu kayak Western world itu nggak sebagus China saat ini, makanya dolar menurun ya. Atau mungkin juga ya karena kenaikan M2 money supply ya. M2 money supply kan naik terus nih, kita bisa ngelihat nih kurvanya menaik. Jadi itu bisa menurunkan kekuatan dolar juga ya. Itu dua-duanya mungkin terjadi ya kan. Dan kita nggak bisa berspekulasi banyak lah ya di situ lah ya. Kalau kita lihat di SPY ya, di S&P ya, S&P juga mengalami penurunan. Memang nggak sedrastis Nasdaq ya guys. Karena S&P cenderung bukan cuman tech stocks doang, tapi ada kayak oil company lah, segala macam lah. Jadi cenderung mereka nggak gitu efek di AI daripada Nasdaq yang mayoritas adalah tech company guys ya, yang di dalam Nasdaq 100 ya.
Untuk real world asset kita bisa ngelihat ya, walaupun minusnya cukup besar, sebenarnya posisi-posisi mereka itu nggak gitu jelek guys di dalam harga ya. Kalau kalian lihat nih chart-chartnya ya, seperti Mantra di sini ya di supportnya, Ondo di sini yang nggak gitu jelek ya guys ya. Dia kelihatannya udah mulai ada reversal guys ya. Apakah ini posisi untuk membeli? Saya kurang tahu. Tapi menurut saya sih, aku mau ngelihat dulu beberapa hari kemudian, apakah dia bisa mempertahankan ya harga segini ya. Terus kalau Clearpool sendiri kita bisa lihat tuh ya, harganya sebenarnya nggak anjlok-anjlok banget. Bricken juga sama tuh ya, kayak masih bermain ya di support-supportnya. Artrade, Brain Trust juga sebenarnya ada jelek sih kalau bisa dilihat ya. Lingo ya kayak gitu-gitulah. Terus nah yang lumayan jelek itu kayak gini nih. CFG ya, Centrifuge ya. Kita lihat tuh supportnya udah nggak ada sampai kayak sampai di sini kayak ya paling ya. Jadi ini menandakan jelek ya koin ini ya. Kita udah long term downtrend dari mana nih? Dari Maret guys. Jadi ini tuh mungkin nggak gitu bagus ya koinnya untuk kalian masuk sekarang sampai dia mungkin break this downtrend guys ya. Menurut saya sih ini nggak gitu bagus lah untuk sekarang. Tapi ini Chiliz checks ini cukup bagus. Bukan Chiliz apa ya? Ini ya koinnya ya, aku lupa namanya. Tapi pokoknya ini real world asset juga. Cintai kalau nggak salah ya, Cintai. Dia malahan lebih bagus chartnya kalau bisa kita lihat ya di ini ya, masih menciptakan higher low, higher high, walaupun dia menciptakan lower high di sini ya. Jadi menurut saya ini ada kayak triangle pattern juga. Itulah ya. Kalau kita lihat AI, kamu lihatlah sendirilah ya, harganya udah anjloknya sangat besar ya. Kayak ARK ini yang cukup hype dulu, mengalami penurunan 64% dalam kayak berapa hari nih? 5 hari ya, kali kira-kira ya. A16Z, penurunan lagi sampai ke support yang bawah ya guys ya. Dan menurut saya ini jangan dibeli dulu guys. Karena ya kembali lagi ini very strong downtrend. Kita harus ngelihat ada namanya reversal kembali ya. Mungkin harus pelan-pelan di support di sini, mungkin harus trading lama dulu baru bisa kita mulai ngelihat apakah potensi beli A16Z ini ada atau enggak ya. Mana lagi kan ya gara-gara DeepSeek itu kan. Hard juga kata lihat nih, Hard AI mengalami penurunan yang drastis dan penurunan ini sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari berturut-turut guys mengalami penurunan ya. Jadi sangat-sangat cukup signifikan ya kalau bisa kita ngelihat itu turun kira-kira berapa persen nih? 40%, hampir 50% guys. Tapi yang lucunya AGI ini ya cukup bagus ya, padahal AI juga, tapi memang hari ini weeknya gila ya kalau bisa lihat ya, weeknya ya. Terus virtual juga mengalami penurunan ya, sangat-sangat drastis. EVA AI dan segala macam Sui AI terutama juga mengalami penurunan drastis juga, kita bisa lihat di situ. EVA AI juga, wow itu jelek banget ya kelihatannya ya, chartnya ya. Dan ini sebenarnya all across the board sih di dalam AI ya, yang mengalami penurunan yang cukup drastis dan kelihatannya akan harus kembali lagi ke masa-masa support di beberapa bulan yang lalu guys, untuk coba membangun kembali move up-nya ya kan, momentum ke atasnya. Gaming ini juga kena ya, karena kan kebanyakan gaming ini tuh spekulasi juga. Jadi kebanyakan tuh game-game yang mereka punya kan sebenarnya nggak gitu ada ya gamenya ya, atau nggak gitu banyak pemain. Jadi kalau misalkan orang udah mulai lari flight to safety, biasanya cenderung gaming juga kenanya sangat besar ya, itu ya. Jadi ya kayak Mafia di sini ya, gila tuh ya, mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis dari November guys. Jadi dia bahkan nggak mengalami kenaikan sama sekali, sedangkan market yang lain tuh naik guys. Jadi ini cenderung tanda-tanda koin yang sangat lemah guys ya. AV kita bisa lihat nih, AV menurun juga, tapi karena dia secara tidak langsung dia blue chip ya, jadi orang tetap masih nggak gitu care banget ya, apalagi dengan berita ya tadi kan, beritanya World Liberty Finance, dan dia kan punya beberapa AV dan kelihatannya AV ini akan menjadi apa yang ngomongnya ya, salah satu DeFi token yang akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan di bull market saat ini ya. Dan yang kedua yang saya cukup tertarik ya, itu adalah Morpho guys ya. Morpho itu adalah lending protocol di base ekosistem, dan menurut saya itu
Base itu karena Coinbase ya, itu akan menjadi hub ya, menjadi kayak orang tuh chain pertama bagi orang-orang awam untuk masuk guys. Jadi apalagi ini kan berarti sangat-sangat baru, jadi cenderung orang akan akan berspekulasi ya seberapa tinggi harganya tanpa ada resisten target yang kuat. Ya, jadi menurut saya sih Morpho ini cukup menarik guys. Kalau misalkan kalian ini bisa coba kalian riset sendiri ya, lebih dalam ya. Ya itu sih untuk meme sendiri ya mengalami penurunan across the board, kita bisa lihat di sini ya. Minusnya lumayan besar. Dan L1 juga mengalami penurunan yang drastis ya, kayak Near protokol gini. Ini kan karena AI dan segala macam juga, dia harus kembali lagi ke trendline besar ini ya guys ya, dari trendline sejak Oktober 2023 ya kan. Apakah ini posisi yang cukup bagus untuk membeli? Ya kembali lagi ya, pokoknya semua di token ini kan hari ini baru turun, itu sebenarnya nggak ada yang bagus buat dibeli guys menurut saya. Kembali lagi not financial advice. Ya kenapa? Ya karena ini intinya kamu belum tahu reversalnya kapan, harga terendahnya mereka tuh kapan guys. Dan kita tuh nggak bisa cuma ngelihat dari ya ada bullish engulfing misalkan patternnya atau dia mulai naik, karena itu kan bisa aja kayak dead cat bounce ya, kayak semacam kayak gini nih, dia turun terus ada naik sedikit turun lagi guys. Jadi yang kita perlu lihat itu adalah apakah dia bisa nge-break market structure di atas resistance yang diciptakan. Maksudnya gimana? Misalkan kayak gini nih ya, dia turun, kalau dia waktu ini naik harus kita tunggu dulu sampai break ini dulu, baru itu adalah konfirmasi bagi kita bahwa ini kelihatannya akan di break nih downtrendnya guys. Tapi kalau dia bahkan nggak nyampe ya untung kita nggak masuk gitu. Nah sama seperti ini ya, dia kan turun. Waktu dia break di sini baru adalah potensi untuk kita masuk ke posisinya. Oke lah, kamu bilang kan, loh kok kalau gitu kan kita miss this gain lah, this amount of gain, right? It's quite significant. Misalkan berapa persen? 28%, kita miss 28%. Tapi menurut saya lebih baik kita miss sedikit profit daripada kita rugi guys, ya kan? Karena kalau kita bisa kan beli di sini ya, karena kita ngeliat oh ini udah bullish engulfing nih, udah mulai naik nih, kita beli di sini, kita minus dulu loh, segini, minus 17%. Dan kalau kalian nggak tahu ya, minus itu persenannya tuh kelihatannya lebih kecil, tapi itu sebenarnya lebih sakit daripada kenaikan ya. Untuk minus 17%, kamu harus naik 28% untuk BEP lagi guys. Ya, dan itu karena ya matematika dan segala macam ya. Makanya sebenarnya kalau minus itu kita harus lebih waspada terhadap angka persenan ya, gitu. Makanya ini saya belum tertarik juga. Pokoknya dari hari ini tuh nggak ada yang menurut saya bagus untuk masuk ya entry-nya. Walaupun ada beberapa yang aku nontonin ya kan. Kayak Ina termasuk aku nontonin ya, Ina ini ya, karena kalau misalkan dia bisa mantul di support di sini, berarti kan ya ini sangat-sangat bagus guys untuk dibeli menurut saya ya. Dan mungkin ya kalau misalkan break ini support ya udah kan aku nggak masukin sekarang ya kan, jadi kan nggak masalah gitu. Kita masih nggak rugi karena masih outside the market ya. Makanya itu juga ini pentingnya, dimana kita harus terus menyediakan extra cash ya, jangan kita masukin 100% di dalam posisi, karena ya ada kejadian-kejadian kayak gini yang kita nggak bisa prediksi guys. Siapa yang bakal bisa prediksi bahwa China keluarin AI gitu ngerusak market kripto ya? Kan gak ada yang gak bisa prediksi kan, ya kan? Jadi ya itulah makanya kenapa harus terus ada cash yang bisa kita masukin in case kalau ada kayak Black Swan event kayak gini ya. Dan cenderung saya juga cukup tertarik untuk masukin ke ETH sebenarnya guys ya. Walaupun orang kan ngomong lah ETH itu underperform banget marketnya. Kita kalau bisa lihat ETH BTC itu mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis ya. Kalau kita bisa lihat ya ETH BTC di sini, nah turun terus sejak kapan nih? Sejak Agustus 2022 guys. Nggak ada tren naik. Ini semua tren turun aja terus. Jadi sangat-sangat jelek guys ya kalau orang ngomongan, aduh seru, yang lain udah pumping segala macam, Ether sendiri nggak pumping gitu. Tapi menurut saya malahan dengan kayak gitu ya guys ya, ini adalah orang udah mulai melupakan bahwa Ether tuh masih technically sebenarnya ada fundamentalnya nggak berubah ya kan. Dia masih ada chain yang paling besar total value locknya, dia masih paling banyak transaksi yang di dalamnya. Jadi sebenarnya
apakah yang berbeda gitu dari Ether sekarang dan Ether dulu? Nggak gitu ada ya kan. Jadi menurut saya sih sebenarnya ini tinggal tunggu waktu aja sih, akan mengalami kenaikan yang cukup drastis ya, karena ini umpama ngomong tuh kayak ditekan 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 gitu loh ya. Dan menurutku lagi ya, altcoin season itu nggak akan mulai kalau Ethereum nggak naik guys, ya kan. Alt season tuh nggak akan mulai kalau Ethereum nggak naik. Ya mungkin adalah satu naratif naik pumping terus nanti ngedrop, terus nanti naratif lain pumping terus ngedrop ya kan. Tapi kalau misalkan Ethereum nggak naik tuh nggak ada tuh yang kayak parabolic move kayak kita lihat di tahun 2021 guys ya. Jadi kita harus masih menunggu apakah Ethereum ini nih, mau naik atau enggak. Ini makanya kenapa orang tuh sangat marah di Ethereum Foundation ini ngejual terus. Dia kan akhirnya nge-suppress price of Ethereum walaupun sebenarnya dia cuma jual 100 ETH ya. Yang harusnya sih nggak mempengaruhi, tapi kan orang hanya kesel aja dengan sentimennya saja ya. Dan kan kalau orang udah rugi dan gini kan selalu mau cari masalah guys. Jadi ya itulah, selalu mau cari yang disalahkan kan. Jadi ya menurut saya sih kembali lagi ya, kalau bisa kita tuh jangan lihat market dengan emosi guys. Ya walaupun aku ngomong gitu juga aku ada emosinya juga ya, kan kita manusia guys ya. Jadi bohwat. Tapi ya menurut saya sih ya kembali lagi, ini semua video ini bukan financial advice ya, do your research. Tapi menurut saya sih ini saya suka Ethereum asalkan dia nanti udah mulai kelihatannya nge-break ini lower trend ya. Jadi misalkan dia udah mulai sideways sideways di sini ya. Ini saya gambar dulu bentar. Misalkan dia sideways kayak gini ya. Nah, itu mungkin posisi dimana mulai coba saya ngelihat masuk di sini ya, atau masuk di sini. Gitu. Ya, oke. Itu aja sih untuk video kali ini. Saya harap semuanya merasa mendapatkan info yang cukup menarik ya di video kali ini ya. Kalau ada yang ngerasa kurang atau ngerasa aku terlalu banyak ngomong tentang chart ya, mungkin harus ngomong tentang lebih banyak news segala macam ya, tolong di comment section. Siapa tahu ada yang sukanya malah news ya guys ya, daripada ngomongin price point gini ya. Karena aku akan buat juga setiap dua hari sekali guys untuk beberapa bulan ke depan ini ya. Karena menurut saya ini kan bull market ya. Jadi dalam satu hari aja sangat sentimen pasar tuh bisa sangat berubah. Tapi kalau aku ngerasa kalau aku buat video setiap hari itu aku juga capek ya guys ya. Jadi makanya aku buatnya setiap 2 hari sekali supaya ada banyak yang bisa diomongin juga ya. Anyways, that is all for this video. I hope you enjoy it. I'll see you guys next time. Bye-bye.